Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi, saudara tetap semangat. Minggu lalu, hari Minggu kita sudah mendengar khotbah tentang jaminan kemenangan di masa sukar. Saudara, tidak mudah hidup di masa sukar ini. Kita mengalami banyak tantangan, kesulitan, ya, pencobaan-pencobaan. Dan itu, saudara, kalau kita tidak mengerti bagaimana kita menghadapinya, kita akan terpuruk dan semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita mengerti, saudara, bagaimana menghadapinya, kita akan makin tumbuh. Bahkan, saudaraku, mengalami revival yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, saudara, kita ya harus menghadapi cobaan-cobaan ini ya dengan janji Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-13, dalam firman Allah yang hidup dikatakan, janganlah biarkan kami menyerah pada godaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Saudara, ini kuncinya. Ada jaminan kemenangan buat kita yang sedang menghadapi cobaan-cobaan, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita mau, saudaraku, temukan janji Tuhan ini, ya, praktekkan dalam hidup kita, sehingga saudara kita tiap kali mengalami pencobaan, kita bukannya jatuh, tapi kita makin dilatih, saudaraku, ya, makin bertumbuh, makin mengalami revival, saudaraku, ya. Nah, kita lihat, saudara, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. Nah, saudara, Tuhan supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan, Dia memberikan janji yang luar biasa ini. Ya, Dia berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Ya, pencobaan-pencobaan ini, saudara, ya, pada waktu kita alami, ya, Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, pertanyaannya, kita sudah gunakan belum jalan keluarnya? Kalau kita sudah gunakan, saudara, kita pasti menang. Tiap kali pencobaan datang, kita nggak jatuh, bahkan kita makin bertumbuh. Kita makin, saudaraku, mengalami Tuhan. Kita makin, saudaraku, mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, pada minggu ini, saudara, saya dorong setiap kompak-kompak, mari, saudaraku, bahas topik ini, ya. Temukan, saudaraku, ya, apa jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita ketika kita dicobai, ketika kita mengalami, saudaraku, ya, ujian-ujian itu. Temukan, saudaraku, supaya apa, saudara? Supaya kita menggunakan jalan keluar itu dan kita mengalami kemenangan. Ya, ada 5 pencobaan, saudaraku, yang paling sering kita alami. Ya, pencobaan untuk jatuh dalam hawa nafsu. Ya, itu kalau saudara baca beberapa ayat sebelumnya, 1 Korintus 10. Kemudian pencobaan untuk jatuh dalam penyembahan berhala. Ya, pencobaan untuk jatuh dalam sikap mencobai Tuhan. Ya, pencobaan jatuh dalam bersungut-sungut. Pencobaan untuk jatuh dalam dosa percabulan, saudara. Nah, ini paling umum dialami oleh kita. Karena itu, saudara, mari ini dibahas di dalam kompak supaya kita mengalami kemenangan, saudara. Temukan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Supaya kita nggak jatuh dalam keegoisan. Hawa nafsu itu intinya keegoisan, saudara. Ya, seringkali suami istri kita egois. Seringkali kita dalam keluarga kita egois. Gimana supaya nggak jatuh dalam dosa egois? Temukan jalan keluarnya, saudara. Ya, diskusikan. Ini menarik sekali. Ya, kemudian bagaimana, saudara, ya, kita menghadapi godaan untuk jatuh dalam penyembahan berhala. Ya, kita bisa menyembah berhala. Ya,
tanpa saudaraku menyembah patung. Karena penyembahan berhala itu adalah sistem yang kita buat di pikiran kita, saudara, ya, yang menilai bahwa sesuatu itu lebih penting dari Tuhan. Itulah berhala, saudara. Sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Tuhan itu berhala kita. Ya, kita diikat oleh hal itu. Dan berhala kalau sudah mengikat kita, hancur hidup kita, saudara. Nah, kita nggak mau jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Gimana supaya tidak jatuh? Temukan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Diskusikan itu di kompak, saudara. Ya, temukan ya bagaimana kita tidak jatuh dalam dosa mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu, saudara, artinya ya kita memaksa Tuhan melakukan sesuatu ya yang yang saudara menentang kehendaknya, tidak sesuai dengan kehendaknya. Tanda kutip memaksanya ya. Kita jadi saudara, menuntut Tuhan. Tuhan, berkati hidupku Tuhan. Padahal kita sendiri nggak taat sama firman Tuhan. Ya, kita suruh Tuhan melakukan sesuatu yang melanggar perintahnya. Ya, kita suruh dia, saudaraku, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakternya dia. Itu mencobai Tuhan. Ya, kita misalnya bisnis nggak jujur, saudara, hidupnya nggak jujur. Ya, bisnisnya, saudara, tipu sana, tipu sini. Tapi hari Minggu kita angkat tangan bilang, Tuhan, berkati bisnisku. Nah, itu mencobai Tuhan, saudara. Ya, kita tidak setia ya dalam perpuluhan, kita tidak setia dalam menabur dan menuai. Tapi kita bilang, Tuhan, berkatilah keuanganku. Yang mana bisa Tuhan memberkati saudara kalau saudara menyuruh dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dia. Nah, saudara, kita mesti tahu jalan keluarnya, gimana kita bisa menang atas cobaan, ya, godaan untuk jatuh dalam penyembahan berhala. Temukan, diskusikan di Komsel. Ini menarik sekali. Diskusikan di Kompak, ya. Nah, saudara, kemudian apa lagi, saudara? Dosa bersungut-sungut. Kita sering bersungut-sungut, saudara. Ya, bersungut-sungut itu mematikan potensi kita, saudara. Bersungut-sungut itu dosa yang sangat merusak. Ya, saudara, itu lawannya bersyukur. Bersungut-sungut itu, saudara, ya, akan saudara menyebabkan kita ya tidak bisa bertumbuh kekristenan kita. Nah, temukan apa jalan keluarnya supaya kita nggak jatuh dalam persungutan. Ya, saudara, juga kita cari jalan keluarnya apa. Ya, untuk godaan ya yang menjatuhkan kita ke dalam dosa percabulan. Diskusikan apa jalan keluar yang Tuhan sediakan. Ya, buat orang yang jatuh bangun dalam pornografi, temukan jalan keluarnya. Diskusikan itu di Kompak, saudara. Saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ini luar biasa. Nah, saudara mau tetap semangat, saudara, ya, kita terus, saudaraku, praktekkan. Ya, kita saling membangun di Kompak. Ya, kita tolong menolong untuk kita bisa, saudaraku, mengatasi pencobaan-pencobaan yang mau, saudaraku, menyeret kita, memikat kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa itu. Saudara, saya percaya Tuhan akan, saudaraku, menolong saudara, memberikan pencerahan lewat saudara sharing ini di Kompak. Dan saya berdoa supaya saudara semua lewat pencobaan bukannya saudara jatuh terpuruk, tapi saudara mengalami ya revival. Saudara akan makin bertumbuh di dalam Tuhan dan makin berlipat ganda. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.